Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Tegar Anugrah Nusantara. Saya merupakan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan menjelaskan hasil dari praktikum biokimia farmasi, yang mana di sini kami akan menjelaskan dua pertemuan. Untuk pertemuan atau percobaan pertama yaitu tentang identifikasi karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Nah, jadi sebenarnya karbohidrat itu apa? Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, atom C, hidrogen, dan oksigen. Jadi karbohidrat itu terdiri dari atom CHO, biasanya dengan perbandingan atom hidrogen, oksigen 2:1. Nah, karbohidrat ini secara teknis merupakan hidrat karbon. Secara struktural lebih akurat untuk melihatnya sebagai aldosa dan ketosa, yang merupakan sinonim dari sakarida, suatu kelompok yang mencakup gula, pati, dan selulosa. Nah, sakarida ini dibagi menjadi 4 kelompok kimia. Ada monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Untuk jenis-jenis karbohidrat, yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida ini merupakan karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Jadi umumnya memiliki rumus molekul yang merupakan kelipatan CH2O. Kemudian untuk oligosakarida atau disakarida merupakan senyawa berisi 2 atau lebih gula sederhana yang dihubungkan oleh pembentukan asetal antara gugus aldehida atau gugus keton dengan gugus hidroksil. Kemudian untuk polisakarida merupakan makromolekul polimer dengan beberapa ratus sampai beberapa ribu monosakarida yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. Jadi untuk polisakarida ini merupakan kumpulan dari monosakarida saling berikatan. Monosakarida tersebut terbentuklah polisakarida. Kemudian untuk identifikasi karbohidrat, kandungan karbohidrat biasanya pada bahan pangan atau buah-buahan dapat diidentifikasi secara kualitatif. Identifikasi kualitatif itu kita untuk mengetahui ada atau tidaknya karbohidrat dalam buah-buahan tersebut atau bahan pangan tersebut. Nah, uji kualitatif yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada uji Molis, uji iodin, terus ada uji Benedict, kemudian uji Barfoot, uji Seliwanov, dan uji Fehling. Analisis kualitatif karbohidrat ini merupakan tes penting untuk mendeteksi dan mengkarakterisasi karbohidrat berdasarkan perubahan warna dan reaksi kimia. Jadi di sini analisis kualitatifnya ini kita lihat berdasarkan reaksi kimia yang menyebabkan perubahan warna. Pendekatan enzimatik yang digunakan memiliki keuntungan yang signifikan dalam hal spesifitas dan kemudahan penggunaan. Uji identifikasi karbohidrat yang pertama yaitu uji Molis. Karbohidrat bila bereaksi dengan H2SO4 pekat mengalami dehidrasi untuk membentuk furfural atau turunan furfural. Senyawa ini berkondensasi dengan anaftol. Jika terbentuk cincin ungu di antara dua larutan tersebut, maka sampel tersebut positif mengandung karbohidrat. Sampel yang berbentuk cincin ungu atau gumpalan ungu ada susu cair, nasi, pisang, amilum, gula, susu bubuk, madu, kuning telur, fruktosa, glukosa, telur rebus, mentega, saliva, laktosa, dan tepung. Sampel yang membentuk endapan merah tua yaitu kurma. Sampel yang membentuk warna kecoklatan ada putih telur, minyak, dan dextrose. Yang kedua, uji iodium. Uji iodium dilakukan untuk mengidentifikasi karbohidrat golongan polisakarida. Jika tidak terdapat perubahan warna, maka dapat disimpulkan monosakarida atau disakarida. Jika terdapat perubahan warna larutan menjadi biru, berarti sampel mengandung pati. Larutan yang menjadi warna kuning bening ada glukosa, fruktosa, dextrosa, laktosa, urin, saliva, mentega, minyak, dan pisang. Larutan yang berubah menjadi warna biru tua yang berarti mengandung pati ada amilum. Larutan yang berubah warna menjadi putih ada kuning telur dan juga susu. Yang ketiga, uji Seliwanov.
Uji Seliwanov dilakukan untuk mengidentifikasi gugus aldose dan gugus ketosa pada sampel. Reaksi Seliwanov adalah resorsinol dalam asam klorida encer. Jika terbentuk warna merah cherry, menandakan adanya karbohidrat golongan fruktosa. Akan tetapi, jika tidak terbentuk warna merah cherry, maka diduga mengandung glukosa, manosa, atau galaktosa. Larutan yang tidak berwarna ada amilum, laktosa, glukosa, dextrose, minyak, mentega, gula, telur rebus, nasi, dan tepung. Larutan yang berubah warna menjadi merah muda ada fruktosa. Larutan yang tetap menjadi putih ada putih telur, susu cair, susu bubuk. Larutan yang menjadi warna kuning ada urin, kuning telur, madu, pisang, dan kurma. Yang keempat, uji Benedict. Uji Benedict dilakukan untuk menentukan jenis gula pereduksi pada sampel. Gula pereduksi yang dapat diuji berupa monosakarida, disakarida kecuali sukrosa. Hasil positif yang ditunjukkan dari uji ini adalah pembentukan endapan berwarna merah bata yang tidak larut. Endapan merah bata diakibatkan reaksi dari ion logam tembaga direduksi menjadi tembaga. Sampel yang menjadi warna kuning kehijauan ada susu, sampel yang berubah warna menjadi biru ada tepung, nasi dan putih telur, sampel yang berubah warna menjadi merah bata ada glukosa, dextrosa, amilum, fruktosa, dan laktosa. Uji Fehling. Uji Fehling bertujuan untuk memperlihatkan ada atau tidaknya gula pereduksi. Reaksi Fehling dapat direduksi oleh selain karbohidrat yang mempunyai sifat mereduksi. Reaksi Fehling terdiri dari dua larutan, yaitu Fehling A adalah CuSO4 dalam air, sedangkan Fehling B adalah larutan garam, kalium nitrat, dan NaOH dalam air. Uji positif ditandai dengan warna merah bata atau hijau-kuning, hingga hijau sampai merah, hingga coklat. Dan untuk uji negatif akan ditandai dengan warna hijau sampai biru. Pada hasil praktikum ini, uji positif ditandai oleh warna merah bata, yaitu salah satu contoh sampelnya adalah dextrosa dan glukosa. Sedangkan uji negatif pada sampel minyak dan mentega ditandai dengan warna biru. Kemudian hidrolisis pati. Hidrolisis pati adalah proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusun amilum yang lebih sederhana seperti dextrin, isomaltosa, maltosa, dan glukosa. Pada percobaan hidrolisis pati kali ini digunakan sampel larutan amilum 1% dengan ditambahkan HCl pekat. Lalu dipanaskan dan terjadi perubahan warna pada setiap 3 menitnya dari warna kuning menjadi kuning yang semakin pudar. Kemudian hasil hidrolisis tersebut dilakukan penetralan dengan NaOH yang dilakukan untuk menetralkan HCl yang ditambahkan pada proses pemutusan rantai atau hidrolisis. Setelah larutan tersebut netral, dilakukan kembali dengan pengujian dengan diambil larutan yang telah dinetralkan. Kemudian direaksikan dengan reaksi Benedict dan dilakukan pemanasan kembali. Kesimpulan, pada praktikum uji karbohidrat ini dilakukan serangkaian percobaan untuk mengidentifikasi keberadaan dan jenis karbohidrat dalam satu sampel. Metode ini menggunakan reaksi kimia khusus seperti uji Molis, uji iodium, uji Seliwanov, uji Benedict, dan uji Benedict. Kesimpulannya adalah bahwa praktikum ini berhasil mengidentifikasi karbohidrat dengan memanfaatkan beberapa reagen tersebut. Baik, selanjutnya akan dibahas tentang identifikasi asam amino dan protein. Secara definisi, protein adalah polimer asam amino yang dihubungkan melalui ikatan A peptida. Mereka dapat direpresentasikan sebagai struktur primer, sekunder, tersier, atau bahkan kuartener. Namun, dari sudut pandang nutrisi, hanya rangkaian primer atau asam amino yang diperhatikan. Kita mengkonsumsi protein yang dicerna di saluran pencernaan, diserap sebagai peptida kecil atau tripeptida dan asam amino bebas, dan kemudian digunakan untuk resintesis protein dalam sel kita. Fungsi dari protein itu sendiri yaitu sebagai zat utama pembentuk dan pertumbuhan tubuh. Protein sebagai zat utama pembentuk itu merupakan zat utama pembentuk sel-sel tubuh dan digunakan sebagai sumber energi jika karbohidrat dan lemak dalam tubuh berkurang. Keistimewaannya yang dimiliki protein yaitu strukturnya selain mengandung nitrogen, karbon, hidrogen, oksigen, terdapat juga belerang, fosfor, dan besi. Sedangkan jika dalam bentuk kromosom, protein juga berperan dalam menyimpan dan meneruskan sifat pewarisan atau keturunan dalam bentuk gen. Sumber protein yang ada pada makanan dikelompokkan menjadi bahan makanan hewani dan bahan makanan nabati. Selanjutnya ialah asam amino. Asam amino merupakan unsur dasar protein dan berfungsi sebagai substrat untuk sintesis protein. 9 asam amino dianggap sebagai asam amino esensial atau EAA. Artinya asam amino tersebut tidak dapat disintesis secara de novo atau laju sintesisnya tidak cukup memenuhi kebutuhan tubuh. Oleh karena itu, EAA harus diperoleh melalui protein makanan. Asam amino esensial atau EAA tersebut adalah asam amino yang tidak dapat
dibuat dalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan sumber protein yang disebut juga asam amino eksogen. Sedangkan asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh yang disebut juga asam amino endogen. Selanjutnya yaitu klasifikasi protein. Yang pertama berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, protein dikelompokkan menjadi dua, yaitu protein serat dan protein globular. Protein serat disebut juga protein berserat atau protein struktural yang menyusun kulit, otot, dinding, pembuluh darah, dan rambut. Sedangkan protein globular memiliki bentuk yang agak bulat karena rantai yang terlipat tumpang tindih. Protein globular larut dalam air dan melakukan fungsi yang berbeda dalam suatu organisme. Selanjutnya, berdasarkan kelarutannya. Berdasarkan kelarutannya, protein dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, albumin. Albumin larut dalam air terkoagulasi oleh panas. Contohnya ialah albumin telur dan albumin serum. Kedua ialah globulin. Globulin tidak larut air terkoagulasi oleh panas, larut dalam larutan garam. Contohnya ialah iksiosinogen dalam otot. Yang ketiga ialah glutelin. Glutelin tidak larut dalam pelarut netral, larut dalam asam atau basa encer. Contohnya ialah histo dalam Hb. Keempat ialah prolamin atau gliadin. Larut dalam alkohol 7-80% dan tidak larut dalam air maupun alkohol absolut. Contohnya adalah prolamin dan dalam gandum. Yang kelima ialah histon. Histon larut dalam air, tidak larut dalam amonia encer. Contohnya ialah histon dalam Hb. Keenam ialah protamin. Protamin larut dalam air, tidak terkoagulasi oleh panas. Contohnya salmin dalam ikatan salmon. Kemudian berdasarkan fungsi biologi. Berdasarkan fungsi biologi, protein dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ialah enzim. Enzim ialah golongan protein yang terbesar dan paling penting, berfungsi sebagai katalisator reaksi kimia dalam jasad hidup. Yang kedua ialah protein transport. Protein penyangkut mempunyai kemampuan mengikat molekul tertentu dan melakukan pengangkutan berbagai macam zat melalui aliran darah. Yang ketiga ialah protein nutrien dan penyimpan. Misalnya, biji dari tanaman menyimpan protein nutrien yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Yang keempat ialah protein kontraktil, merupakan golongan protein yang berperan dalam proses gerak. Sebagai contoh ialah miosin. Yang kelima ialah protein pembangun. Protein pembangun berfungsi sebagai unsur pembentuk struktur, contohnya glikoprotein. Yang keenam ialah protein pelindung atau pertahanan, melindungi organisme dari serangan spesies lain. Contohnya adalah antibodi yang merupakan protein yang hanya dibentuk jika ada antigen, dan dengan antigen yang merupakan protein asing dapat membentuk senyawa kompleks. Yang ketujuh ialah protein pengatur. Beberapa protein membantu mengatur aktivitas seluler atau fisiologis, misalnya hormon. Contoh protein pengatur adalah insulin yang berfungsi untuk mengatur metabolisme glukosa. Selanjutnya berdasarkan sumber. Berdasarkan sumber, protein dikelompokkan menjadi dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani sendiri adalah protein yang berasal dari hewan, contohnya daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, dan ikan gabus. Yang kedua ialah protein nabati, adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Yang terakhir ialah berdasarkan hasil hidrolisa. Berdasarkan hasil hidrolisa, protein dibedakan menjadi dua, yaitu protein tunggal atau protein sederhana dan protein jamak atau protein kompleks. Protein tunggal ialah hasil hidrolisa dari asam-asam amino, contohnya albumin, globulin, keratin, dan hemoglobin. Yang kedua ialah protein jamak atau protein kompleks, yang merupakan protein sederhana yang terikat pada bahan asam amino, contohnya adalah lipoprotein yang ditemukan dalam plasma yang dihubungkan melalui ikatan ester dengan asam fosfat seperti kasein dalam susu. Kemudian identifikasi asam amino dan protein. Identifikasi asam amino dan protein pada bahan pangan dapat dilakukan dengan beberapa pengujian, seperti dilakukannya uji Biuret, uji dihidrat, uji santoproteat, uji Milon, uji belerang, serta pengendapan protein dengan larutan garam konsentrasi tinggi. Dalam perubahan warna, ketika melakukan beberapa uji, terdapat reaksi-reaksi yang terjadi pada ujian tersebut. Sekarang kita lanjut ke uji identifikasi asam amino dan protein. Yang pertama ada uji Biuret. Jadi, metode Biuret didasarkan pada prinsip zat yang mengandung dua atau lebih ikatan peptida dapat membentuk kompleks berwarna ungu dengan garam Cu dalam larutan alkali. Nah, seperti pada contoh di bawah, yang berwarna ungu itu ada sampel susu bubuk, susu cair, dan albumin. Lalu ada yang berwarna biru dengan sampel minyak, air suling, tepung, pati, urin, saliva, fenol. Lalu ada satu yang berwarna coklat kekuningan, yaitu sampel madu. Lanjut ke uji santoproteat. Jadi, uji santoproteat itu bertujuan untuk menunjukkan adanya inti benzen atau cincin vinil atau senyawa aromatik pada suatu sampel protein, dan untuk mendeteksi asam amino yang mengandung anti aromatik seperti tirosin,
triptofan, dan fenilalanin dalam larutan protein. Nah, indikator pengamatan dari uji ini akan menunjukkan positif dengan mengubah sampel menjadi endapan berwarna kuning atau larutan kuning. Seperti pada contoh di bawah, ada sampel dari putih telur, urin, susu cair, dan susu bubuk yang menunjukkan larutan berubah menjadi warna kuning atau endapan kuning. Dan ada juga yang tidak berubah warna sama sekali dan menjadi bening, yaitu ada saliva, air suling, pati, dan tepung. Dan ada juga yang membentuk cincin coklat atau coklat keorenan, yaitu fenol, minyak, dan madu. Selanjutnya ada uji Milon. Jadi reaksi Milon terbuat dari campuran antara merkuri dalam asam nitrat. Warna merah yang terbentuk pada uji ini dikarenakan gugus fenol pada tirosin ternitrasi membentuk garam merkuri dengan reaksi Milon. Nah, uji Milon yang memberikan hasil positif akan membentuk endapan putih yang dapat berubah jadi kemerah-merahan dengan adanya pemanasan. Jadi, sebelum dipanasin itu, dia itu berwarna putih. Nah, setelah dipanaskan akan berubah menjadi kemerah-merahan. Seperti contoh yang ada di bawah. Ada beberapa sampel yang berubah menjadi cairan merah atau endapan merah seperti albumin, urin, susu bubuk, susu cair, madu, putih telur, dan fenol. Selanjutnya ada pengendapan dengan logam. Jadi percobaan ini dilakukan dengan menggunakan pengendapan logam pada larutan protein. Nah, percobaan dilakukan dengan menyiapkan 2 buah tabung reaksi yang berisi larutan albumin, telur dengan rasio 1:5 di masing-masing tabung. Setelah itu di tabung pertama ditambahkan HgCl2 sebanyak 5 tetes. Setelah diamati, didapatkan hasil dari bening ke putih susu disertai endapan putih. Nah, hal ini terjadi karena larutan albumin yang merupakan protein mengubah denaturasi. Senyawa yang ada di HgCl2 memutuskan senyawa-senyawa yang ada di larutan albumin dan membentuk endapan yang tidak larut. Seperti kalian bisa lihat di contoh bawah ini. Pengendapan dengan garam konsentrasi tinggi. Pengendapan protein dengan konsentrasi garam tinggi atau salting out adalah uji yang menggunakan amonium sulfat untuk mengidentifikasi protein melalui konsentrasi garam yang diperlukan untuk mengendapkan protein yang berada di dalam sampel. Semakin tinggi konsentrasi garam yang diperlukan untuk mengendapkan protein, semakin banyak pula asam amino hidrofilik yang dikandung protein tersebut. Selanjutnya, pengaruh pH pada protein. Perubahan pH dapat memperlemah atau bahkan menghilangkan ikatan ion dalam molekul protein yang dapat menyebabkan denaturasi protein. Nah, denaturasi protein dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemanasan, pengadukan, asam atau basa, dan garam. Selanjutnya ada pembuatan kasein. Kasein adalah salah satu jenis protein yang terdapat pada susu. Pada uji asam amino dan protein, kasein sering digunakan sebagai sumber protein karena sifatnya yang mudah diisolasi dan memiliki struktur yang relatif stabil. Namun, pada pembuatan kasein diisolasi, kasein susu praktikan tidak berhasil membuat kasein yang dibutuhkan untuk uji protein yang terkandung di mana kasein dibuat atau terbuat dari susu cair maupun susu bubuk. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari praktikum yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dalam praktikum uji identifikasi asam amino dan protein, dilakukan serangkaian percobaan untuk mengidentifikasi keberadaan dan jenis asam amino serta protein dalam suatu sampel. Metode ini menggunakan reaksi kimia khusus seperti uji Biuret, uji Santoproteat, dan uji Milon. Kesimpulannya adalah bahwa praktikum ini berhasil mengidentifikasi asam amino dan karbohidrat dengan memanfaatkan beberapa reagen tersebut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.